Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini, kita mohon berkat dan pimpinan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan kemurahan-Mu pada hari ini. Kami memohon berkat dan juga pimpinan Tuhan untuk kami boleh belajar firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suling 14 Maret 2023. Bijaksana mengelola keuangan. Bacaan Alkitab Amsal 21 ayat 1 sampai 31. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Amsal 21 ayat 20. Saat ini kita memasuki era di mana gaya hidup konsumtif begitu marak di kalangan masyarakat. Orang cenderung menonjolkan kemewahan, kesenangan, foya-foya, serta menghamburkan uang. Naiknya penghasilan biasanya diiringi dengan naiknya gaya hidup. Bahkan tidak jarang orang lebih memilih untuk berutang daripada menurunkan gaya hidupnya. Hal ini yang akhirnya menjadi sebab pengelolaan keuangan berantakan. Gaya hidup konsumtif pada akhirnya membuat orang lebih pintar menghabiskan uang daripada menghasilkannya. Penulis Amsal dengan tegas mengatakan di ayat 17 bahwa orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, dan orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Ini artinya bahwa kalau kita sekarang ini suka dengan gaya hidup berfoya-foya dan memuaskan hawa nafsu keinginan kita, maka kita bisa hidup dalam kekurangan di masa depan. Karena itu, penulis Amsal mengingatkan, kalau kita mengalokasikan uang yang ada pada kita untuk bersenang-senang saja, bahkan pengeluaran kita melebihi pemasukan kita, maka tidak diragukan lagi masa depan kita akan ada di dalam kekurangan, bahkan terjerat dengan hutang. Tetapi kalau kita mengalokasikan keuangan kita sesuai dengan petunjuk firman Tuhan bagi kita, maka dapat dipastikan kita akan hidup dalam anugerah, pemeliharaan, bahkan kelimpahan berkat dari Tuhan. Memang uang yang kita miliki adalah hasil dari pekerjaan kita. Namun hal itu tidak berarti bahwa kita bebas menggunakan uang itu sesuka hati kita. Firman Tuhan adalah petunjuk yang pasti untuk kita bisa mengalami terobosan keuangan. Kita perlu membuat perencanaan keuangan yang benar, seperti membuat anggaran, menabung untuk dana darurat, berinvestasi, menyiapkan biaya untuk masa pensiun, sehingga hal itu dapat membantu kita hidup lebih sejahtera meskipun ada badai keuangan. Cara kita mengalokasikan berkat yang kita terima akan menentukan masa depan keuangan kita. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita berdoa bersama-sama untuk guru sekolah minggu dan juga murid-murid sekolah minggu di gereja kita, agar Tuhan terus memberkati. Sekolah minggu maju, gereja pasti bertumbuh. Demikianlah renungan suling pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati aktivitas kita sepanjang hari. Amin.